Sosok wanita muda inspiratif ini memiliki sebuah kincir angin yang bisa membawa dia berlayar di Samudra Pasifik. Pariwisata saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara kita mengusung city branding kita yaitu Kukar Asia Wonders, Kak. Apa yang akan saya berikan kepada Kutai Kartanegara dengan apa yang Kutai Kartanegara berikan kepada saya? Perisai yang kuat, literasi yang tajam adalah senjata dia untuk membentuk karakternya jadi diri sendiri. Pintar-pintar bawa diri, tetap menjadi diri sendiri, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Jadi jadi diri sendiri itu adalah kunci. Siapakah dia? Kembali lagi bersama saya Asmin Anwar di program Di Balik Jendela Kehidupan. Alfi DBS. BDS. Oh, BDS. Enggak apa-apa. Alfi Budiaris aja kan enggak? Alfi apa? Budiaris aja. Oh, Budiaris. Tapi saya panggil Alfi aja ya. Iya. Karena Budiaris pasti itu nama label keluarga besar ya. Iya. Ya kan? So, BDBS. Salah kenceng lagi apa Oke, Alfi, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Memang kalau tagline Teradara itu alhamdulillah luar biasa atau memang tagline dari Alfi sendiri? Dari saya sendiri. Oh, dari sendiri ya. Gitu kan, kalau biasa kakak nih pagi, yes. Luar biasa. Ya. Oh, gitu. Selamat ya sudah juara Dara ya. Dara Kutai Kartanegara. Oh, Dara, selamat. Itu jadi duta wisata, Kak. Semuanya. Ya, ini cuma predikat aja gitu. Maksudnya Berapa orang? Dari 20 orang 20 itu orang. kita semua tetap duta wisata, namun berbeda hanya di atribut dan tanggung jawabnya, tupoksinya, karena saya Teruna Dara dan Putri Pariwisata akan ke provinsi seperti itu. Wah, ya. Oh, berarti ada tes lagi atau mengikuti? Iya, ada kompetisi lagi di provinsi. Iya, ya, keren. Sekali lagi selamat udah membawa walaupun tingkat lokal ya. Insya Allah nanti step by step kan provinsi ke nasional, internasional. Amin, Allahumma amin. Ya. Alfi, sebelum kita mulai, kita game dulu yuk. Biar satu sisi frekuensi kita nih nyatu nih pada saat kita diskusi, oke? Biasanya di podcast kakak ini ada gamenya itu tebak satu kata yang Alfi ingat aja. Siap. Patung Lembu Suwana. Mitologi. Taman Kota Raja. Amazing. Sungai Mahakam. Mantap. Jembatan Kutai Kartanegara. Center. Wih, center ya. Dua lagi nih, Pi. Teradara. Keren. Wih. Ketua Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Mantap. Mantap kan? Iya. Keren. Itu objeknya. Mantap. Iya. Mantap. Oke, Alfi, terima kasih banyak. Iya, siap. Sekali lagi selamat datang di studio kami ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol nih, Pi. Gimana sih perasaan di tahun 2020 ini menjadi bersama teman-teman ya di acara Teradara Kukar, benar ya acara? Teruna Dara. Taruna. Oh, Teruna pakai E. Teruna Dara. Gimana perasaannya nih? Semuanya pada menjadi ikon lah di 2020 nih, anak-anak muda-mudi gitu kan, untuk membawa nama Kutai Kartanegara khusus di bidang pariwisata. Gimana Pi perasaannya? Untuk kesan pertama kali, kalau saya pribadi sebagai awal perjalanan tuh sebenarnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Teruna Dara memberikan wadah para generasi muda untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, pada saat pertama seleksi, kami diminta untuk mengisi SWOT. Nah, di situ kan kita udah mulai mengetahui itu apa aja motivasi kita sebenarnya untuk mengikuti Tera. Terus ada praseleksi dan lain-lain. Dan pada saat seleksi terpilihlah 20 orang. Dan sebelumnya itu kita ada melaksanakan challenge yaitu wisata virtual. Nah, di sana kita semua membuat video yang sangat kreatif gitu ya dari idenya masing-masing. Nah, di situ
kita dibentuk untuk lebih kreatif seperti itu Kak. Dan untuk sampai saat ini kita harus mempromosikan wisata tuh karena kita punya wadah Kak. Sebenarnya semua orang tuh adalah duta wisata, tapi bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab mempromosikan tempat tersebut, destinasi tersebut. Jadi tahun ini mengusung angkat destinasi wisatanya. Memang kalau kita bicara sektor pariwisata khususnya ya, bahkan di Kukar itu kan lebih kentalnya lebih kenalnya itu adalah budaya, ya kan, pariwisatanya, ya kan, itulah yang memang salah satu ikon di Kutai Kartanegara. Banyak nih Pi yang fans Alpi sendiri lah yang ada di Kukar maupun di Kota Samarinda, Provinsi Kaltim lah, ya kan. Amin. Pasti kan temennya banyak nih Alpi nih. Amin. Kami ingin tahu nih Pi, sebenarnya sejak kapan sih Alpi seneng di dunia pariwisata? Ya lanjut. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau untuk berwisata itu pasti kita dari lahir tuh pasti udah diajak jalan sana sini ya. Nah, kalau misalnya untuk susur Sungai Mahakam, dari kecil tuh udah sering ikut bapak ke daerah hulu seperti itu. Sering naik speed ke daerah Sungai Mahakam. Terus mulai mencintai budaya dan wisata sejarah seperti itu. Saya lumayan suka sejarah seperti itu. Saya suka mendengar orang cerita tentang sejarah, terutama dari bapak saya atau dari teman-temannya seperti itu. Jadi ini merupakan langkah awal saya dari kecil tuh karena suka berkomunikasi seperti itu. Jadi tentang sejarah, tentang apapun itu, saya bisa meresapnya seperti itu. Nah, dan juga kenapa jadi tertarik seperti itu ya Kak, di bidang pariwisata ini. Terbelakang juga kesenian seperti itu Kak. Jadi banyak gitu Kak mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah karena banyak dilaksanakannya festival budaya di tempat wisata seperti itu. Jadi melihat rasa tanggung jawab apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu di tempat wisata ini, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Ternyata orang-orang tuh banyak belum tahu sama tempat kita, makanya saat ini adanya Trunadara atau duta wisata di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten kota dan lainnya, bahwa kita sebagai pemuda harus tanggung jawab nih. Kita punya tempat yang menarik, kenapa nggak bisa dikenalkan? Harus bisa dong. Tapi bagaimana caranya dikemas seperti itu? Makanya hadirlah kita Trunadara seperti itu. Awalnya itu diajak sama keluarga dari kecil ya, suka dengan terkait pariwisata dan juga dari sejarah itulah cerita ya senangnya Alpi ya. Nah, inilah yang memang kalau kita kulas ya, khusus Kutai Kartanegara bahkan dikenal sejarah yang paling tertua ya. Nah, semenjak Alpi ini kan sudah mungkin udah menjiwai ya terkait pariwisata, ingin dibesarkan lah dunia pariwisata khusus Kutai Kartanegara untuk dibawa ke diperkenalkan di kancah nasional maupun sampai di internasional nih. Nah, adanya hadir Trunadara. Nah, ada gak program khusus gitu kan ke depannya nih, Alpi sama teman-teman yang kemarin ikut pentas, itu pentas sih namanya? Kompetisi. Kompetisi ya. Nah, apa nih Pi, ada gak program khususnya nih sebagai anak muda maupun anak muda-mudi yang ingin memajukan pariwisata di Kutai Kartanegara? Untuk program kerja kedepannya kami ber-20 orang insya Allah akan melaksanakan berupa attractions, itu lebih ke sosial seperti itu. Kemudian kami juga pasti ada wisata virtual, itu berjalanan dan explore. Nah, jadi di sana kami mempromosikan tempat wisata. Kemudian kita juga ada, mungkin kedepannya kita juga mau buat nih kayak kakak podcast kayak gini. Itu Trunadara Ngapeh, mungkin bisa saja kami mengundang para tokoh seni, budaya ataupun lainnya. Dan saat ini juga kan ekonomi kreatif sedang unggul-unggulnya di Kutai Kartanegara, bisa saja para wirausaha muda kami undang gitu seperti itu. Jadi bisa memberikan inspirasi kepada pemuda bahwasannya
kita hari ini nggak boleh diam di tempat aja karena sebentar lagi kita jadi IKN. Iya. Dan juga untuk memajukan pariwisata saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara kita mengusung city branding kita itu Kukar Asia Wonders, Kak. Udah tahu belum? Oh, udah tahu dong. Kukar Asia Wonders itu brandingnya Kutai Kartanegara. Iya, jadi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi selain wisata kuliner dan lainnya, kita juga harus membrandingkan Kukar Asia Wonders yang dimana saat ini kita berada di tengah Katulistiwa yang ternyata sejarah peradabannya tuh ternyata Kutai Kartanegara nih yang paling luar biasa seperti itu sejarahnya dari semua daerah. Ternyata kita yang paling tertua seperti itu. Sebagaimana peradaban kita. Benar, apalagi kan Kalimantan Timur sudah ditetapkan menjadi ibu kota negara kan. Nah, artinya itu persiapan untuk anak-anak muda khusus Kutai Kartanegara. Nah, asli orang sinilah. Pastikan ya cara pandang kita adanya IKN ini jangan sampailah kita jadi penonton, ya kan? Sekali, Kak. Benar. Nah, gitu. Pastikan memang itu juga butuh support dari lembaga-lembaga pemerintah untuk bisa kita sama-sama memajukan dan siap bersaing maupun bersaing di SDM kota gitu kan. Nah, Pi, sebentar lagi kan kita udah menutup buku di akhir 2020 ya. Nah, kita akan masuki di fase 2021. Nah, sebenarnya peluang apa sih, Pi, yang menurut Alpi ini cocok bagi anak muda maupun mudi ke depannya, Pi? Nah, gimana, Pi? Jadi peluang yang terbesar sebenarnya adalah saat ini berkontribusi, Kak. Berkontribusi maksudnya? Berkontribusi di mana saja karena banyaknya wadah yang menyediakan kita untuk bisa mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Contohnya adalah berwirausaha. Berwirausaha ya, tepat ya. Iya. Seperti kakak kan. Iya. Kakak juga pasti mengandalkan teman-teman yang lain buat memasarkan produk tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya 2020 ini adalah masa yang sulit katanya karena kita berada di pandemi COVID-19 dan juga tidak beraktivitas banyak di luar seperti itu di lapangan. Jadi banyaknya orang-orang yang berpeluang besar untuk menjadi seorang wirausaha. Seperti itu. Sebagai pemuda, kita harus lebih inovatif dan kreatif, Kak, karena sebentar lagi kita akan kompetitif tapi harus secara sehat seperti itu. Ya, benar-benar. Tapi perlu gak di anak muda ini berkreasi dalam dunia digital? Perlu, Kak. Perlu ya. Jadi saat ini kan kita sudah di 4.0 ya. Iya. Nah, jadi kan IoT, Internet of Things, yang dimana semuanya saat ini kita andalkan menggunakan media sosial seperti itu. Tapi ini enggak, memang sih kalau kita pulang ke depan itu memang kita harus berjiwa wirausaha. Tapi menarik sekali ya kita bincang-bincang. Nah, Alpi ini kan dikenal sebagai smart, smart apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu smart girl, iya. Wow. Benar ya? Amin, Allahumma amin. Nah, iya. Oke, kalau memang kita menangkap peluang di tahun akan datang, memang semuanya sepakat sih. Kita memang berwirausaha harus mandiri. Di Kutai Kartanegara aja kan, apa sih yang kita andalkan? Sumber dayanya kan juga akan habis juga. Yang berproduksi batu bara, tambang, migas dan lain-lain yang tidak bisa diperbarui kan. Nah, apalagi padahal ada peluang gitu ya kan. Nah, ada peluang-peluang buat anak supaya untuk bisa mengolah sumber daya alam seperti kan misalkan kayak di hulu ikan itulah udah biasa lah, asal memang tadi benar kata Alpi harus benar-benar kreatif dan inovatif ya itu kan. Nah, Pi, kalau kita bicara pariwisata ya memang tadi yang dari awal sangat keren ya yang kita lirik. Nah, menurut Alpi yang harus dikembangkan ke depannya nih pariwisata kita nih khusus di Kutai Kartanegara, dari mana dulu sih yang harus kita kembangkan gitu kan? Sama kalau misalnya saya pribadi, tempat itu dikenang tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya dari wisata kulinernya. Oh, wisata kuliner. Ya, jadi bagaimana caranya kuliner itu juga unggul di Kutai Kartanegara? Karena kalau orang mengingat tempat itu biasanya kulinernya juga akan dikenang seperti itu. Kalau saya pribadi itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua adalah keamanan kesehatan. Karena saat ini di masa pandemi
Apa sih sebenarnya yang menarik di tempat destinasi wisata, yaitu keamanan kesehatan, protokol kesehatannya. Dan juga saat ini kan juga tempat-tempat wisata akan segera sertifikasi CHSE. Kalau boleh tahu, nah, tempat wisata yang paling enak gitu, nah, yang pernah Alpi kunjungi di Kutai Kartanegara di daerah mana? Di daerah Tenggarong. Tenggarong? Iya. Kenapa seneng banget di Tenggarong? Memang apa sih yang menarik yang Alpi senang di Tenggarong? Kan banyak wisata lain di Kukekar ini. Semuanya senang. Iya, tapi yang paling senang aja. Oh, yang paling senang aja, iya di Tenggarong. Di mananya itu? Di museum kah? Wisata sejarah. Iya. Wisata sejarah di museum. Museum. Dan juga kan ada makam-makam raja tuh di belakangnya, samping. Pernah meneliti gitu. Ngeliatin. Maksudnya meneliti, saking senangnya pernah gak dijadikan buku, diteliti dulu, baru dijadikan buku, pernah gak? Belum pernah kan? Pernah berpikir gitu? Pernah sih kayak pengen tentang kerajaannya seperti itu, Iya. karena kan berbagai sumber tuh sering ada yang beda gitu kan Kak. Kalau misalnya buku sih belum sih Kak. Belum ya? Kalau ada kemauan, kalau catat-catat Iya. pasti ada. Wah, tapi pernah gak sih Alfi jadi penulis gitu? Penulis, saya pernah karya tulis ilmiah pernah sih Kak waktu SMA. Iya, pernah ya? Iya. Enggak, maksudnya pernah gak bermimpi gitu, nah pengen jadi penulis sejarah Kutai Kartanegara nomor 1 khusus wanita yang menulis gitu, pernah gak? Pernah Kak? Pernah Pernah. gitu. Saya dulu waktu SMP pengen banget jadi sejarawan, terus pengen kuliahnya sejarawan, tapi ternyata nggak ambil sejarah. Nggak sejarah ya? Nggak. Sekarang apa jurusannya? Kesehatan masyarakat. Oh, selama berarti benar sosial. Oh, berarti tapi niat masih ada ya untuk jadi penulis ya, jadi sejarah, Ada jadi sih. pelaku lah. Ya, karena kan Alfi ini kan kata-katanya pas banget lah, bijak gitu kan. Jangan Amin. harus jadi pelaku sejarah ya. Apa tuh kata-katamu? Oh, Kata-katamu. caption saya. Captionmu tuh Iya, jadi caption quotes saya nih. tuh jadilah pelaku sejarah, bukan semata pembaca sejarah. Wih, keren. Ya, jadilah pelaku sejarah, jangan semata menjadi pembaca ya, sejarah. jangan sejarah yang pembaca sejarah. Ya, keren. Literasinya Alpi kuat banget gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi support keluarga Alpi Burgos ini pasti sangat support banget ya, gitu kan. Iya. Nah, pernah gak orang tua itu mengharapkan cita-cita anaknya, khusus Alfi ya, jadi wanita karir dalam bidang perkantoran, terusnya dalam bidang apapun itulah. Nah, gimana Bi? Pernah gak orang tua mengarahkan itu? Kalau ibu bapak saya tuh kembali ke kami semua sih Kak. Oh, kembali ya? Iya. Di bidang mana yang kami suka, seperti itu mereka support. Tapi diminta untuk dikurang-kurangi, seperti itu yang harus diprioritaskan yang mana. Gitu. Itu aja sih Kak. Bapak saya sering menekankan prioritaskan yang mana yang memang harus didahulukan, seperti itu. Gitu ya. Iya. Benar-benar. Karena ya yang penting-penting dulu lah, Iya. yang menurut kita supaya tidak kebuang waktu juga gitu kan. Yang membuat Alpi motivasi kuat nih gitu kan, ingin terjun dalam dunia pariwisata itu kan. Sebenarnya tadi kan pada saat senangnya dibawa keluarga terkait sejarah, ada selain itu ada lagi ya, yang benar-benar motivasi nih gitu kan. Wah, udah kayaknya kan sudah melekat kan Alpi jiwanya nih, dari jiwanya untuk menggarap sektor pariwisata di Kutai Kartanegara. Ada gak lagi motivasi gitu kan? Motivasinya pasti ini sih lebih ke arah sebagai asli putri daerah ingin berkontribusi untuk memajukan pariwisata. Jadi saya melihat Turunadara ini sebagai wadah. Turunadara sebagai wadah ya. Sebagai wadah. Ibaratnya perahu lah ya. Iya, perahu. Kita yang menangkodai gitu Iya, kan, benar sama-sama sekali. ya kan. Ayo dong maju gitu Iya. kan. Oh. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya benar. Apa sih visi misinya? Visi misi Alpi secara pribadi lah. Sebenarnya visi misinya lah, biar pemirsa Indonesia mau tahu nih. Sebenarnya ada nggak visi misi Alpi ini? Moto hidup aja mungkin Iya, boleh moto hidup kayak. ya boleh. Jangan hidup apabila tidak bermanfaat. Oh iya. Memang kita manusia itu harus bermanfaat ya. Iya. Alpi nggak ada tertarik bisnis. Bisnis.
Gitu. Saya kalau bantu jual kan sering kak. Sering ya. Tapi kalau saya pribadi belum pernah punya produk. Gitu. Ya sering dapat endorse ya. Sering ya. Bantu aja kak. Beneran. Saya sering bantu promosikan aja. Promosikan ya, benar. Sebenarnya kakak mau nanya ini terkait apa di pela itu pesut kan, tapi nanti aja deh. Saya nih lihat pesutnya. Ya belum pernah ini kan? Hah? Belum pernah sama Ya sekali nih lihat pesut. muncul, saya nungguin dari jam 6 kak. Iya. Iya. Belum pernah lihat pesut. Oh, besi juga. Nah, kamu. Hah? Tapi pernah gak dia? Saya Maksud- lupa waktu kecil saya pernah lihat atau belum. paling cuma lihatnya di media-media info ya, Kalau media di- lokal ya, kan. Nah, media tapi sosial. secara live belum pernah. Saya lupa kak, tapi kalau saya ingat saya belum sih. Belum ya? Sama kakak juga belum. Tapi ada kemarin beberapa teman yang lihat dia muncul sedikit aja, Iya. setengah aja, Setengah terus ya. hilang langsung. Cat. Katanya sering mainan di tempat kita parkir kapal itu. Cuman karena ada kapal itu, jadi dia nggak ada. Biasanya dia sering mainan di situ Di katanya. situ ya. Saya dengar mainan kayaknya cute banget deh. Iya benar. Sama saya juga penasaran pulang ke tempat istri gitu kan. Saya waktu kapan ya? Tahun lalu tuh pengen neces aja coba lihat Kota Bangun kan, buat Jembatan Kuning. Biasa tuh ada pesut situ, tapi ya kalau kita tunggu-tungguin memang Iya. nggak muncul gitu Iya. kan. Nah, Mudahan aja, Iya, saya lihat semoga. lagi. Tapi belum pernah lihat ya. Sama saya juga belum pernah lihat. Ini mereka berdua juga belum pernah lihat. Lawas di Kuta itu belum pernah Iya, lihat. Kak. Udah, udah. Udah, sering. Mana awak di rumah mau apa? Iya. Makan dulu ya. Oh iya. Oke. Pi, apa nih sebelum kita tutup closing, apa nih pesan untuk anak muda nih yang generasi Z ya, benar ya? Sekarang pada generasi Z. Nah, untuk tahun 2021 dan juga supaya bisa dia semangat di masa mudanya kayak Alpi dan teman-teman selalu menginspiratif bagi anak-anak muda Kukar gitu kan, muda maupun mudi Kukar. Nah, apa nih pesan moralnya? Jadi saat ini mungkin tanah tak lagi subur, airnya mengering karena dihisap oleh pemanasan global, tapi ya tetap tanah air kita. Maka dari pesan-pesan tersebut bahwasannya kita harus berkontribusi, mengambil peran, karena saat ini sebentar lagi kita akan bonus demografi yang dimana saat ini teman-teman akan segera lebih banyak daripada orang tua seperti itu, dari yang lebih tua daripada kita. Jadi di sana kita bisa mengambil peran, karena kalau misalnya kita jadi, mohon maaf, kita berdiam saja, tidak memberikan apa-apa untuk daerah, terus apa yang sebenarnya kita berikan kepada tempat kita? Contohnya saat ini, apa yang akan saya berikan kepada Kutai Kartanegara dengan apa yang Kutai Kartanegara berikan kepada saya, dan khususnya kami semua yang ada di Trunadara Kutai Kartanegara, seperti itu. Ya. Benar-benar, amin ya. Ya, jadi ambil peran, berkontribusi untuk daerah, niat baik. Kalau misalnya lurus semuanya, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar seperti itu kak. Karena berkegiatan itu juga. Oh ya, jadi pesan dari bapak saya itu, dari saya kecil pintar-pintar bawa diri nak, gitu. Oh gitu pesannya. Berarti support aja ya bapak ya, benar-benar. Jadi Etam bakalan diterima dengan orang tuh karena Etam bisa bawa diri Etam. Iya. Makanya bapak saya tuh berpesan, terus setiap saya salim dengan Sida, itu yang Sida sampaikan sampai hari ini. Teringat ya. Kalau terharu. Iya benar. Dalam arti kan kalau kita menangkap persepsi pesan dari orang tua, walaupun sekalimat aja, ya kan, namanya bawa diri, otomatis jaga nama baik keluarga, jaga nama baik teman, ya kan, terusnya jujur, ya kan, apapun itulah yang baik nama kita ini kan. Benar, keren banget. Itu dari kecil ditanamkan sama bapak ya. Jadi mungkin sedikit pesan untuk seluruh orang tua, mungkin buat kita juga nanti ke depannya mungkin lebih banyaklah berkomunikasi dengan anak seperti itu. Jadi itu juga bekal buat dia ke depannya biar bisa sama orang-orang tuh lebih enak gitu kak berkomunikasinya. Gitu sih kalau dari saya pribadi sebenarnya. Iya benar. Memang kita sama siapapun itu
termasuk orang tua kita ya. Iya. Ya kan harus benar berkomunikasi intens gitu. Nah, Benar. walaupun kita ada waktu di rumah ya manfaatkanlah itulah komunikasi ya kan Berkesahan. penting kan benar karena komunikasi dalam lingkup keluarga tuh penting gitu. Nah, Iya. saya kalau tiap tahun ada kegiatan nggak bisa nanti kita kolaborasi tuh namanya work clean up day. Oh ya? Iya. Bersih-bersih sampah aksi. Tuh, Aksi seru aja sampah. tuh. Biar lagi ngajakin sorangan Kak. Kenapa Mbak I? Sihannya kena hulunkan. Maaf ya. Ya nanti kita kolaborasi lah ya kan. Kak. Ah. Saya berdiri sendiri gimana nih? Iya ya nggak apa-apa. Tapi siapa sih lah nggak kenal Alpi sekarang. Amin. Temannya banyak ya kan. Amin. Banyak dari maupun kalangan senior sampai satu angkatan, bahkan di anak-anak juga senang dengan Alpi dan teman-temannya. Amin. Pada saat turun jalan, pasti kan kedatangan Alpi dan teman-teman tuh, wah seneng banget nih kita kedatangan tamu yang istimewa, bisa mengangkat desa, nama desa, pariwisata, gitu kan. Gitu. Sampai berapa tahun Kak Beta? Satu periode 1 tahun aja Kak. 1 tahun aja ya. Itu waktu itu nyangka gak sih bisa 20 besar ya? 20 besar sih? Iya, 20 besar. 10 cewek, 10 cowok. 10 cowok. Nyangka gak sih bisa gitu? Saya nggak ada sama sekali berpikiran Belum kalau saya berpikir. bakalan ada di titik ini Kak. Iya. Iya. Apa sih? Gimana sih, kasih dong tips-tips dong. Kasih Oh, iya. tips dong. Jadi Iya. ya buat seluruh teman-teman, kalau dari saya pribadi itu sebenarnya tadi itu Kak, yang pesan dari bapak saya, pintar-pintar bawa diri, tetap menjadi diri sendiri, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Jadi jadi diri sendiri itu adalah kunci. Oh, kuncinya ya, Iya. apa adanya ya. Iya Kak, benar Tuh, sekali. jadi diri sendiri adalah kunci. Sebelum kita tutup closing, kita game lagi, pilih satu kata aja. Ini satu kata ya. Pilih ya, Ya pilih satu kata. Indoor atau outdoor? outdoor, Outdoor. Suka membaca buku atau suka menulis? membaca, Membaca. Suka warna putih atau merah? putih, Suka pantai atau sungai? pantai, Pantai. Ya. Suka seneng dengan orang rajin atau dengan orang malas? orang malas. Oh. Ada alasannya loh Kak, kenapa? Ya, ada alasannya apa? Karena orang malas itu biasanya lebih kreatif kalau misalnya dia udah mulai Iya. rajin. Oh, salah pikiranmu, pasti orang rajin. Karena dia pasti punya pemikiran baru. Tuh, denger itu. Untuk kalinya sekali lagi terima kasih banyak sudah datang ke studio kami gitu kan. Ini suatu kehormatan besar seorang Alpi mau diundang dan bisa menyempatkan sedikit waktunya berbagi inspirasi kepada kita semua masyarakat Indonesia maupun di Kutai Kartanegara khususnya. Sekali lagi Alpi mohon maaf apabila ada kata salah maupun kurang sengaja gitu kan, mohon dimaafkan. Sekali lagi sukses selalu untuk karirnya. Amin. Semoga tercapai gitu kan apa yang Alpi impikan, dan juga semoga COVID-19 ini sama halnya bisa tutup buku di tahun Amin ya Allah, amin, sekalian. Allahumma amin. Tutup buku dah. Amin. Pokoknya 2021 kita akan jadi lebih baik semuanya. Yang tadinya santai-santai, yang tadinya di rumah aja, maupun melakukan hal-hal yang positif maupun negatif, jadikanlah yang kedepannya 2021 ini lebih baik lagi ya. Pi. Apa nih Pi? Sekali lagi pesannya nih. Ada pesan? Tetap semangat di masa pandemi ini, tetap belajar dengan baik, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja juga tetap semangat karena saat ini juga sudah mulai new normal seperti itu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Semangat. Salam sehat. Salam sehat. Salam budaya, salam pariwisata. Salam pariwisata. Wih, nadanya aja udah sebagai seorang pemimpin. Amin Leader. ya Allah. Oke, see you next time. Bye bye.